Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, di sini kami dari Universitas Harapan Bangsa kelompok 1 sukses. Di sini kami akan menjelaskan tentang diare yang dari pengertiannya, gejala, lalu faktor apa saja, bahaya, cara penanggulangan atau cara penanganan dan cara untuk pencegahan dari diare tersebut. Sebelum memulai materi di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Kalvino Maiten selaku moderator. Dan saya Mabel Torik sebagai pemateri 1. Dan saya Maya Mugita Maharani sebagai pemateri 2. Dan saya Muhammad Fajar Sofa. Dan saya Mira Cilesikila sebagai operator. Oke, bisa dibuka. Yang pertama itu pengertian diare. Apa itu diare? Menurut WHO, World Health Organization, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dari periode 24 jam. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan bisa berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Gejala diare yang pertama itu tinjanya berlendir, yang kedua ada demam, yang ketiga berat badannya menurun, dan yang terakhir ada sakit kepala atau pusing. Faktor penyebab lain diare, yang pertama itu ada efek samping obat-obatan tertentu, yang kedua ada faktor malabsorpsi, yang ketiga konsumsi alkohol dan kopi yang berlebihan, yang keempat ada makanan, yang kelima ada minum air yang belum matang, yang keenam ada makan jajan-jajanan yang tidak bersih, yang ketujuh berak di sembarang tempat, yang kedelapan ada makan dengan tangan kotor sebelum mencuci tangan, yang kesembilan ada faktor psikologis. Selanjutnya akan dibacakan pemateri 2. Oke, selanjutnya bahayanya diare. 1. Dehidrasi ringan hingga berat. 2. Spesies infeksi berat yang bisa menyebabkan ke organ lain. Dan yang 3. Malnutrisi pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. Dan yang keempat, ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit itu terbuang bersama air yang keluar saat diare. Selanjutnya, bahaya diare. Selanjutnya, penanganan diare. 1. Pengembalian cairan tubuh dengan oralit. Dan selanjutnya, banyak minum air mineral, mengonsumsi makanan dengan tekstur lembut, hindari susu, makanan berlemak dan berminyak, menjaga kebersihan diri dan makanan, dan langsung periksa ke dokter. Pencegahan diare. Pencegahan diare yaitu selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet atau setelah bersin dan batuk, dengan menggunakan sabun dan air bersih, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Oke, terima kasih. Baik ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya ingin bertanya, tadi kan kalau tidak salah ada menjelaskan seperti itu, tapi kadang keadaan itu tidak sesuai dengan yang di situ karena kita panik duluan gitu kan. Nah, cara penanganan paling dasar saat diare itu terjadi itu kayak gimana sih? Oke ibu, kalau untuk penanganan diare ya, kita tuh kuncinya yang pertama jangan panik. Nah, karena kita juga orangnya mudah panik kan. Nah, lalu kita lebih ke banyak minum air, terus juga mengkonsumsi makanan lembut, terus juga dengan cara mencegah biar nggak kena diare itu kayak kita
menjaga kebersihan seperti cuci tangan 6 langkah. Nah, baik Ibu, apa Ibu udah tahu nih cara cuci tangan 6 langkah? Belum, kalau boleh dipraktekkan tidak? Oke Ibu, nanti saya jelaskan ya. Ini yang pertama adalah cuci tangan kayak gini. Terus selanjutnya ke pundak tangan, lalu ke sela-sela tangan yang bagian dalam dan luar. Lalu pada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking lakukan di tangan kiri, tangan kanan. Lalu kita bersihkan juga sela-sela pada tengah jari di sini. Dan yang terakhir kita bentuk tangan kita kerucut seperti ini, lalu di telapak tangan. Lakukan di tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian. Oke, baik Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, itu saya mau bertanya, di kondisi darurat itu kan biasanya kita kayak obat-obatan apa sih yang misal bisa digunakan pada saat diare pada kondisi darurat? Oke, baik, silakan dijawab Mas Adel. Untuk yang pertama itu bisa mengembalikan cairan tubuh kayak dengan oralit, bisa dengan apa tadi? Obat San Prima. Nah, dengan obat San Prima. Itu juga udah dijual di apotek, udah banyak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Ibu? Oke, tidak ada. Sekian dan terima kasih karena Ibu-ibu telah sempat hadir dan juga telah mendengarkan penjelasan dari kami tentang diare. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.